untuk mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Mari kita langsung simak pembelajarannya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku tersebut ada sampulnya adik-adik. Dalam buku tersebut ada gambar burung Garuda. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihatnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, adik-adik bisa lihat perisainya di sini. Di dadanya itu ada perisai. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ada perisai, di mana perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, di sini kita bisa lihat dalam perisainya ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca sendiri artinya adalah 5. Sedangkan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Makanya di sini dalam perisainya ada 5 gambar yang menunjukkan masing-masing sila pada Pancasila. Nah, kita perhatikan di sini adik-adik. Kita harus memahami dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam perisai tersebut lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dilambangkan dengan rantai emas. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dilambangkan juga dengan gambar pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Sila terakhir atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan simbolnya padi dan kapas. Nah, adik-adik harus menghafalkan 5 sila Pancasila. Sekarang kita ingat lagi ya. Sila pertama tadi simbolnya adalah bintang, karena berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Jadi sila keempat itu simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi kalian harus tahu masing-masing simbol dari sila-sila Pancasila. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Tuhan.
Jadi sila pertama pastinya tentang beribadah. Nah, dalam gambar ini kita tahu ini menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya gambar orang yang sedang melakukan sholat, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan, keluarga yang pergi ke gereja, lalu ada juga keluarga yang sedang beribadah di pura, beribadah di wihara, beribadah di kelenteng. Jadi ini menerapkan sila pertama Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Jadi ini adalah penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Lalu untuk yang umat agama Islam bisa membaca Al-Quran, untuk yang Kristen dan Katolik bisa membaca Alkitab, Hindu, Buddha, Konghucu bisa membaca kitab sesuai dengan agamanya. Nah, di sini adik-adik itu menerapkan sila pertama Pancasila jika kalian rajin beribadah. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Pastinya harus dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh waktu berdoa. Apakah kamu masih ingat dengan kata ungkapan? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Nah, ungkapan buah tangan dan buah hati ini sudah kita pelajari di pembelajaran 1. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, kita akan baca percakapan ini, lalu kita akan temukan mana saja yang ada ungkapan di situ. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Nah, ini percakapan Udin dan Mutiara. Di dalamnya ada ungkapan. Ayo, coba adik-adik cari mana saja ungkapan yang ada di bacaan ini. Ya, pertama yang kita temukan adalah ungkapan kutu buku. Nah, nanti kita akan cari tahu nih apa artinya kutu buku. Lalu, apakah ada lagi? Ya, bintang lapangan. Hah, masa di lapangan ada bintang, Kak? Nah, itu ungkapan adik-adik karena memiliki arti yang lain. Apakah ada lagi? Ya, ada ungkapan rendah hati. Lalu yang terakhir ada ungkapan besar kepala. Nah, kita pelajari satu persatu. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, ini adik-adik harus tahu.
Kutu buku itu bukan artinya buku yang ada kutunya. Tidak, tetapi orang yang suka membaca buku. Sedangkan arti dari bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam olahraga tertentu. Sekarang rendah hati. Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Ya, adik-adik harus tahu nih, rendah hati artinya itu tidak sombong. Kalau besar kepala itu artinya sombong. Bukan kepalanya besar adik-adik, tapi di sini ada sifat sombong di dalamnya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu tentang ungkapan tadi. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah, di sini Kak Cinta akan beri contohnya. Dio itu anak yang kutu buku. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui artinya bahwa Dio itu anak yang suka membaca buku. Karena kutu buku artinya adalah suka membaca buku. Contoh yang kedua. Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya, Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah ungkapan bintang lapangan. Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Karena bintang lapangan artinya adalah pemain yang ahli dalam bidang olahraga. Contoh selanjutnya, Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kita lanjutkan ke contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Karena arti rendah hati adalah tidak sombong. Orang kaya itu rendah hati. Itu berarti artinya orang kaya itu tidak sombong. Kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya, yaitu ungkapan besar kepala. Orang itu besar kepala. Artinya bukan orang itu kepalanya besar adik-adik, tapi di sini artinya orang itu sombong. Nah, contoh kalimat berikutnya. Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Nah, adik-adik nggak boleh ya besar kepala ya, karena itu tidak baik. Nah, dalam percakapan tadi antara Udin dan Mutiara, kita sudah menemukan berbagai macam ungkapan dan artinya. Ya, ada kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Dari percakapan ini ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Yang pertama, apa arti ungkapan tersebut? Nah, tadi Kak Citra sudah jelaskan ya, arti masing-masing ungkapan. Coba kalian ulangi. Apa itu kutu buku? Ya, kutu buku adalah sebutan untuk orang yang suka atau gemar membaca. Lalu apa itu bintang lapangan? Ya, bintang lapangan itu orang atau pemain yang ahli dalam bidang olahraga. Lalu ada rendah hati yang artinya tidak sombong. Lalu ada besar kepala yang artinya sombong. Pertanyaan kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi?
Nah, tadi si Mutiara meminjamkan buku kepada Udin. Nah, itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan bahwa mereka saling menyayangi. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara yang saling menyayangi ini? Nah, untuk saling menyayangi ini menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila, ya. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tuamu di rumah? Kak Citra yakin pasti kalian menyayangi keluarga kalian. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Coba adik-adik buat pengalaman apa yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu. Contoh, kamu membantu ibumu memasak. Itu berarti kamu menyayangi ibumu. Atau berbagi makanan dengan kakak dan adik. Itu juga menunjukkan rasa saling menyayangi. Demikian tadi adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 2.